Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap bercurah kepada manusia paling agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya yang mulia, para sahabatnya, para tabi'in insyaallah. Salawat serta salamnya sampai pula kepada kita yang hadir di sini. Laisal aib biman labisal jadi walakin aib biman ba'diyasi. Ini yang jadi cepat dan patokan. Laisal aib biman labisal jadi walakin aib biman ba'diyasi. Menjelang Syawal ini kita kemarin telah merayakan Idul Fitri. Apa Idul Fitri? Idul Fitri itu adalah bukannya gantinya baju baru, rumah baru, mobil baru. Kalau kata Bapak Ibu, istri baru dan segala yang baru. Walakin na'id biman tu'adiyasi. Hakikat Idul Fitri itu bagaimana tambah-tambahnya kita ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya curiga ini mayoritas jamaahnya adalah lolita ya. Lolos 50 tahun. Yang jelita hanya Ustaz dari Makassar saja ya. Alhamdulillah masih jelita beliau ini ya. Kasman ya, wajahnya sama dengan Pak Om Jimmy ya. Kasar dan manis. Apa yang kita siapkan di usia jelita ini, lolita ini, lolos 50 tahun ini adalah memperbanyak bekal menuju alam kerja. Terus gaduh naon orang boleh dijemput ke malaikat Jibril. Sudah punya apa? Sudah punya amal apa? Ya. Ada orang yang masuk surga dengan qiyamul lailnya. Ada orang masuk surga dengan birrul walidainnya. Ada orang masuk surga dengan sedekahnya, dengan membangun masjidnya, dengan memerdekakan yatim dan fakir miskin, dengan membangun masjid, ya, dengan membangun fasilitas umum dan sebagainya. Kira-kira kita mau masuk surga mau menggunakan kendaraan apa? Ya. Oleh sebab itulah betapa sangat singkatnya, sangat sedikitnya kita tinggal di bumi. Jadi kita lanjutkan ya. Kita lakukan dengan pembacaan kalimat thayyibah dulu dan zikir asmaul husna. La ilaha illallah. La
Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khalik, Ya Bari, Ya Mustawli, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Hamid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Ghafi, Ya Mu'id, Ya Mujib, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adul, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Alim, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Muqim, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi, Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ma'ish, Ya Shahid, Ya Ahad, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Musi, Ya Mughni, Ya Mu'in, Ya Mughni, Ya Munib, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ahadus Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awwal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'al, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Mu'taqi, Ya Afu, Ya Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jamil, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Dhar, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Hadi, Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rashid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya
اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريقا مستقيما طريقا إلى الله رب العالمين طريقا للروح جبريل المتين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريقا مستقيما طريقا الأنبياء والمرسلين طريق الشهداء والمجاهدين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريقا مستقيما طريق الخلفاء والراشدين طريق العلماء والعاملين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريقا مستقيما طريقا
Ini thariqah sholawat thariqah ini ikhtiar kita Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah ya. Jadi husnul khatimah akhir yang baik. Husnul khatimah itu kalau diibaratkan itu apa? Jarum ditancapkan ke terigu gitu, dicabut. Nah, bolonyon itulah. Beda dengan kematian orang-orang kafir. Jadi nyawanya itu dipaksa gitu kan, ibarat di bahasa kasarnya digablokkan kiri dan kanan, keluar. Begitu luar biasanya. Inilah antara su'ul khatimah dan husnul khatimah. Jadi kematian yang indah. Kita lanjutkan. Ini ada 40 hadis tentang keutamaan baca Quran, diambil dari kitab Fadhailul Amal. Ya. Hadis yang pertama adalah Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud, Tirmizi, Nasai dan Ibnu Majah. Dari Utsman radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Jadi sebaik-baik orang adalah orang yang senantiasa belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Belum bisa mengajarkan Al-Quran, kita minimal membacanya. Bagaimana caranya? Paksakan. Dua, paksakan. Ketiga, paksakan. Keempat, kebiasaan. Ya. Al-Quran adalah inti agama. Inti agama itu adalah Al-Quran. Maka dengan sombong Al-Quran di ayat kedua saja, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini kuncinya. Inilah satu-satunya kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini bahasa terjemahan kasarnya seperti itu. Inilah satu-satunya kitab yang maha sombong. Kenapa? Karena datangnya dari Allah yang maha sombong. Ya. Walahul kibriya'u fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Hanya kepada Allah lah seluruh pakaian kesombongan. Hanya kepada Allah lah seluruh pakaian kesombongan, baik di langit maupun di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah yang maha gagah dan bijaksana. Itu bagian. Gusti Allah sudah gagah, bijaksana lagi. Wa huwal azizul. Jadi kalau kita menyaksikan ada orang yang sombong dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan pakaiannya, dengan rumahnya, dengan mobilnya, ketahuilah 100% dia adalah orang kuper, orang pergaulan. Makanya kata Om Jimmy harus dikasih lagu Roma yang berjudul Setetes Air Hina, ya. Nanti kalau ini, karena setetes air hina itu untuk menyembuhkan kesombongan manusia. Jangan mentang-mentang kaya, jangan mentang-mentang kuasa, memandang orang tidak dengan sebelah mata, memandang orang tolak pinggang setinggi dada. Itu kesombongan, itu keangkuhan, bukan pakaianmu, tapi pakaian Tuhan, tidak pantas. Ya. Sekali lagi, siapapun orangnya yang masih bangga dengan jabatan dan hartanya, dia adalah orang kuper, orang yang kurang berdoa. Karena di atas langit ada langit. Dipercepat saja, ya, karena
santapan jasmaninya sudah disiapkan. Kalau bapak-bapak ya, boleh kata Pak Hendrik ini izin, boleh Portugal ya, boleh porsi tukang gali, boleh 3 piring boleh ya. Yang dewasa ini, yang gede wadah sangunya, boleh 3 piring. Padahal boleh ya, boleh 3 piring kalah ya, kalah ya. Ya, berbeda itu boleh, yang tidak boleh membeda-bedakan di antara kita ya. Baik yang dewasa maupun yang kutilang sama-sama boleh 3 piring ya. Tinggal lapor ke Pak Agus nanti ya. Hadis kedua, An Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu rabbu tabaraka wa ta'ala man sabbalahu al-Qur'an an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdalu ma u'tiya as-sa'ilina wa fadli kalamillah ala sa'iril kalami kafadlillahi ala khalqihi. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman bahwa siapa yang disibukkan oleh Al-Qur'an daripada berzikir kepadaku dan memohon kepadaku, maka aku berikan kepadanya sesuatu yang lebih utama daripada yang aku berikan kepada orang-orang yang memohon kepadaku. Dan keutamaan kalam Allah di atas seluruh perkataan adalah perumpamaan keutamaan Allah atau makhluknya. Apa ini artinya? Jadi orang yang sibuk menghafal Quran, mempelajarinya, memahami Al-Quran, sehingga tidak sempat berdoa kepada Allah, maka Allah akan memberikannya sesuatu yang lebih utama daripada orang yang dia berikan kepada orang-orang yang berdoa. Sebagaimana dalam urusan keduniaan. Jadi sibukkan baca Quran. Kalau ada orang yang sibuk memohon ingin mendapatkan rezeki yang banyak, seperti itu pula Allah akan memberikan kepadanya rezeki yang banyak. Walaupun orang yang membaca Al-Quran itu tidak memintanya. Saking apa? Saking luar biasanya. Ya. Maka cerita yang saya ulang-ulang seperti Yahya Waloni itu kan, bayangkan pendeta terbaik dengan gaji 500 juta. Insya Allah di sini wajahnya baru 100 juta gajinya ya. Terutama ini Bang Haji Mahyar ini baru 1 juta. Ya kalau dia Yahya Waloni 500 juta gaji. Sudah puluhan orang dia murtadkan. Kemudian saking bencinya kepada Islam dia belajar Al-Quran. Kurang lebih 7 tahun belajar Al-Quran. Tetapi subhanallah, di tahun ke-8 malah dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia masuk Islam, istri tercintanya masuk Islam, kedua anak tercintanya masuk Islam. Bayangkan. Kalau memang harta dan jabatan sebagai kunci kebahagiaan, toh dia tidak bahagia. Apartemen mewahnya ditinggalkan, mobil Rubiconnya ditinggalkan, uang puluhan miliar ditinggalkan. Karena apa? Jawabannya, aku tidak masuk Islam, tetapi aku kerasukan Islam. Jadi boleh saya mendoakan ini, semua yang hadir di sini dikutuk menjadi kerasukan Islam. Sangat kerasukan setan, kerasukan Islam. Malam pulang video ya, Bapak Rahmat sampai ke sholat tahajud 100 rakaat, alhamdulillah. Kerasukan Islam, sangat kerasukan setan. Ya, aneh. Ya. Hadis ketiga, ini agak panjang hadisnya. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi suffati faqala ayyukum yuhibbu ayyabdu wa kullu yawmin ila mutahani aw ila aqiqin fayati bi'aqaibi kama waina fi ghairi ismin wala qati'atin rahimin faqultu ya Rasulullah kulluna nuhibbu dhalika qala afala yabuddu ahadukum ilal masjidi fayata'allama ya
yaqra al-ataini min kitabillah khairul lahu min naqataini wa salasu khairul lahu min salasi wa arba'un khairul lahu min arba'in wa min adadiha min ibil. Apa artinya? Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia menceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang memenuhi kami. Di mana itu? Di kota Sufah. Lalu beliau bertanya, siapakah di antara kalian yang suka pergi setiap hari ke pasar hutan atau akik, lalu ia pulang dengan membawa 2 ekor unta betina, ya, dari jenis yang terbaik tanpa melakukan satu dosa atau memutuskan tali silaturahim. Syaratnya tidak berdosa dan tidak memutuskan silaturahim. Kami menjawab, ya Rasulullah, kami semua menyukainya hal itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mengapa salah seorang di antara kalian tidak ke masjid lalu mempelajari atau membaca 2 buah ayat Al-Quran, padahal yang demikian itu lebih baik baginya daripada 2 ekor unta betina, 3 ayat lebih baik daripada 3 ekor unta betina, 4 ayat lebih baik daripada 4 ekor betina, begitulah seterusnya. Kesimpulannya siapa yang membaca 1 ayat Al-Quran itu jauh lebih utama daripada mendapatkan 1 ekor unta betina. Itu kata Rasulullah. Berarti orang lamun percaya karena hadis dia coplok iman orang. Jadi siapa yang tidak senang datang ke pasar dengan tidak melakukan dosa dan tidak memutuskan tali silaturahim, pulangnya ada orang ojol-ojol itu kan memberikan 2 ekor unta. Kami semua menginginkannya Rasulullah. Begitu juga, kenapa kalian tidak pergi ke masjid lalu di masjid membaca 1 atau 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat, 10 ayat dan seterusnya. 10 ayat berarti lebih baik daripada 10 ekor unta yang dia miliki. Ini adalah hadis-hadis motivasi pada kita. Di Sulawesi kemarin saya sampaikan menangis ya. Ada orang, Pak bayangkan, punya 16 orang anak, 16 anaknya itu hafal Al-Quran. Bahkan yang paling bontot sudah hafal 3 juz. Satu kekurangannya bukan anak kita. Satu lagi kemarin di Jawa Timur, orang memiliki 9 anak, 9-9-nya hafal Al-Quran. Berapa? Berarti beliau sudah punya 16 pintu masuk surga dan sudah punya 9 pintu masuk surga. Karena jaminan dalam agama kita, siapa yang memiliki anak yang hafal Al-Quran, dia akan memberikan mahkota kebesaran, mahkota kemuliaan pada hari kiamat. Ini luar biasa ya. Luar biasa. Jadi semangat Idul Fitri kemarin, semangat Ramadan kemarin, jangan sampai kenal. Hakikatnya kembali lagi, hakikat Idul Fitri bukan gantinya baju baru, pakaian baru, serba baru, tapi tambah-tambahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita renungi. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhamaa'u bainahum. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'ul kufar, dan orang-orang yang bersamanya tegas terhadap orang kafir, ruhamaa'u bainahum, kasih sayang di antara kita. Maka filosof orang Sunda adalah sili asa, sili asih, sili asuh, sili wangi. Sudah tidak zaman lagi memperdebatkan kunut, memperdebatkan tahlilan, memperdebatkan marhabaan, mustajaman. Kalau kita masih berdebat masalah itu, siapa yang menjadi pemenangnya? 1, orang-orang yang tidak suka ke masjid. 2, orang kafir. Yang ketiga, orang-orang munafik, tepuk tangan lihat tuh orang-orang sholat saja ribut.
lebih baik saya tidak ribut karena saya mah terasa kan itu. Yang menjadi pemenangnya siapa? Orang yang tidak ke masjid. Sudah tidak zaman lagi. Jadi sekali lagi, hidup di dunia yang singkat ini mohon maaf. Jangan pernah kita sia-sia. Aduh, ajaran itu sudah depan mata Pak. Sebentar lagi. Alhamdulillah Pak Agus sudah lulus kemarin nantinya. Menghafalkan sebujur bangkai Roma Irama. Dan sakedendi kita mau jadi sebujur bangkai. Harimau mati meninggalkan belang. Insya Allah kita mati meninggalkan kebaikan, bukan mati meninggalkan hutang. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم انا نسالك خير المساله وخير الدعاء وخير النجاه وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياه وخير الممات وثبتني وسقي والدي وحقق إيماني وارفع درجتي وأسألك الهدى من الجنة. اللهم لا تجعلنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة.
منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين صلاة الله والسلام على من تلي القرآن صلاة الله والسلام على من تلي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن صلاة الله والسلام على من أوتي القرآن صلاة الله والسلام على من أوتي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن صلاة الله والسلام على من أوتي القرآن صلاة الله والسلام على من أوتي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.